Assalamualaikum kawan inspirasi, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah di setiap harinya. Tingkah lucu serta kejahilan Abu Nawas selalu bisa menghibur dan memberi pelajaran berharga di setiap kisahnya. Semua sahabat dan orang-orang penting tidak luput dari kejahilan Abu Nawas, begitupun juga dengan raja. Kali ini, kanal inspirasi akan menghadirkan kisah kejenakaan Abu Nawas dalam menjahili sang raja. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar menjadi berkah bagi kita semua. Pada suatu hari di istana Raja Harun al-Rasyid, di kota Baghdad yang gemerlap, Abu Nawas sedang berada dalam situasi sulit. Raja Harun al-Rasyid memanggilnya ke hadapannya. "Abu Nawas," kata Raja Harun al-Rasyid, "saya mempunyai mahkota yang sangat berharga, dan saya ingin kamu merawatnya dengan sangat hati-hati. Mahkota ini adalah salah satu harta terbesar kerajaan ini." Abu Nawas, yang selalu cerdas dan penuh trik, menjawab dengan ramah, "Tentu, Yang Mulia. Saya akan menjaga mahkota itu dengan baik, dan menjaga keamanannya dengan sepenuh hati." Namun, dalam hatinya, Abu Nawas punya rencana jahat. Dia merasa bahwa hidupnya perlu sedikit keceriaan, dan ide konyol mulai merayap dalam pikirannya. Beberapa hari berlalu, dan Abu Nawas tetap menjaga mahkota tersebut dengan cermat. Tetapi, pada suatu hari, ketika raja sedang sibuk mengurus negara, Abu Nawas mendapat ide gila. Dia memutuskan untuk menggantikan mahkota yang berharga dengan semangka besar yang sangat mirip dengan bentuk mahkota itu. Abu Nawas membeli semangka terbesar yang bisa dia temukan di pasar, dan kemudian bekerja keras untuk memahatnya menjadi mirip mahkota. Dia sangat teliti, bahkan mengecatnya dengan emas palsu, agar terlihat lebih meyakinkan. Ketika semuanya siap, Abu Nawas memasangkan semangka palsu itu di tempat mahkota yang sebenarnya. Ketika Raja Harun al-Rasyid datang untuk memeriksa mahkota, dia tak curiga. Semangka palsu itu begitu mirip dengan aslinya. "Mahkota ini tampak sangat baik Abu Nawas," kata Raja Harun al-Rasyid, senang. "Kamu memang penjaga yang sangat cermat." Abu Nawas hanya tersenyum dalam hati, merasa puas dengan kejeniusannya. Semua orang di istana bahkan berkomentar tentang betapa mahkota itu terlihat istimewa. Namun, masalah timbul ketika salah seorang pelayan istana, yang tidak bisa menahan tawanya, memutuskan untuk memotong sedikit dari mahkota itu, dan mencicipi semangka itu. Rasa segar semangka langsung mengalir ke dalam mulutnya. Pelayan tersebut tidak dapat menahan senyumnya dan berteriak, "Mahkota ini semangka palsu, bukan yang asli." Ketika kabar ini mencapai Raja Harun al-Rasyid, dia merasa sangat marah dan kecewa. Abu Nawas segera dipanggil ke hadapannya. "Abu Nawas," seru Raja Harun al-Rasyid dengan marah, "kamu telah mempermainkanku dengan semangka palsu. Bagaimana kamu berani melakukan hal ini?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maafkan saya, Yang Mulia. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan yang sesederhana semangka bisa memberikan kita kebahagiaan yang sesungguhnya. Mahkota adalah kekayaan yang indah, tetapi terkadang kita lupa bahwa hal-hal sederhana dalam hidup juga sangat berharga." Raja Harun al-Rasyid, meskipun awalnya marah, akhirnya tersenyum dan mengangguk. Dia mengerti pelajaran berharga dari Abu Nawas. Mahkota itu tetap berharga, tetapi kebahagiaan dari sesuatu yang sederhana juga tak kalah berharganya. Raja Harun al-Rasyid akhirnya memutuskan untuk mengampuni Abu Nawas karena pelajaran berharga yang telah diajarkan.
Selama beberapa hari berikutnya, istana Baghdad dipenuhi tawa dan kebahagiaan saat Raja dan Abu Nawas bersama-sama menghabiskan waktu bersama. Abu Nawas, dengan cerdik seperti biasanya, seringkali memberikan nasihat bijak kepada Raja Harun al-Rasyid, yang menunjukkan betapa pentingnya merayakan kebahagiaan dalam hidup. Mereka memutuskan untuk mengadakan pesta besar yang disebut Pesta Semangka di istana, di mana semua orang di kota itu diundang untuk menikmati semangka bersama. Pesta itu menjadi perayaan besar yang penuh warna dan kebahagiaan. Semua orang tertawa, bercanda, dan menikmati semangka yang lezat. Abu Nawas menghibur para tamu dengan cerita-cerita lucu dan pantun-pantun kocaknya. Raja Harun al-Rasyid dan Abu Nawas menghabiskan waktu bersama-sama, menikmati kebersamaan dan kebahagiaan. Mereka memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang harta dan kekayaan, tetapi juga tentang kebahagiaan, persahabatan, dan cinta. Sejak saat itu, Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasyid menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Mereka terus membagikan pelajaran kehidupan, mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya bersyukur atas apa yang mereka miliki, serta merayakan kebahagiaan dalam setiap momen. Cerita Abu Nawas yang menggantikan mahkota dengan semangka tidak hanya menjadi cerita lucu, tetapi juga pelajaran berharga bagi semua orang. Ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu serius dengan harta dan kekuasaan, tetapi untuk menikmati kebahagiaan dari hal-hal sederhana dalam hidup. Dalam cerita Abu Nawas ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam tawa, persahabatan, dan apresiasi terhadap hal-hal kecil dalam hidup. Dan setiap kali seseorang mengambil sepotong semangka, mereka akan teringat akan pelajaran berharga ini, dan tersenyum dalam kebahagiaan yang sejati. Kejahilan Abu Nawas kepada Raja, tidak hanya itu, masih banyak kejahilan lainnya yang membuat Raja terhibur, serta mendapatkan pelajaran berharga dari kejahilan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas mendengar tentang harta karun yang sangat berharga, yang disimpan dalam istana Raja. Dia merencanakan untuk mencurinya, tetapi dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk masuk, tanpa diketahui oleh pengawal istana yang ketat. Inilah saatnya dia memutuskan untuk menggunakan kecerdasan, dan triknya yang terkenal. Abu Nawas merenung sejenak, dan merumuskan rencananya. Dia kemudian pergi ke pasar, dan membeli pakaian yang sangat putih, serupa dengan baju malaikat penjaga surga. Dia juga membuat mahkota palsu yang mengkilap dengan permata palsu, untuk memperkuat penampilannya sebagai malaikat. Pada malam yang gelap dan mendung, Abu Nawas menyelinap ke dalam istana, dengan penuh keyakinan. Dia berjalan menuju pintu masuk ke ruangan Raja, dengan langkah perlahan. Ketika dia sampai di depan pintu itu, dia berbicara dengan suara gemetar, "Aku adalah malaikat penjaga surga, yang diutus oleh Yang Maha Kuasa untuk mengawasi kerajaan ini." Para penjaga yang terkejut oleh penampilan Abu Nawas yang menyerupai malaikat pun bersujud. Mereka takut dan kagum pada sosok ini, yang mereka kira adalah malaikat penjaga surga. Mereka membukakan pintu menuju harta karun Raja, yang berkilauan di depan mata Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tidak tergesa-gesa. Dia berkata kepada penjaga-penjaga itu, "Saya datang untuk memeriksa apakah harta karun ini aman, dan belum disentuh oleh tangan manusia biasa. Saya akan membutuhkan waktu beberapa saat." Para penjaga mengangguk setuju dan menutup pintu, meninggalkan Abu Nawas sendirian dalam ruangan berisi harta karun itu. Abu Nawas segera mengumpulkan semua harta tersebut, dalam tas besar yang telah dia bawa sebelumnya. Dia tidak bisa mempercayakan penjaga-penjaga itu untuk waktu yang lebih lama, jadi dia segera melarikan diri. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas merasa sangat senang dan bangga atas keberhasilannya. Dia melarikan diri dengan harta karun tersebut, dan kemudian membagikannya kepada rakyat miskin di kota tersebut.
Mereka semua sangat bersyukur kepada malaikat tersebut atas kebaikannya. Sementara itu, raja masih tidak menyadari bahwa dia telah menjadi korban dari trik Abu Nawas. Ketika dia akhirnya mengecek harta karunnya, dia sangat terkejut menemukan bahwa semuanya telah hilang. Raja sangat malu dan marah pada dirinya sendiri karena terlalu percaya kepada Abu Nawas. Cerita tentang Abu Nawas yang menyamar sebagai malaikat penjaga surga ini segera menyebar ke seluruh kerajaan, dan rakyat pun tertawa besar. Mereka menghormati kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas, yang bahkan bisa memperdayai seorang raja. Saat kabar tentang hilangnya harta karun raja, dan peran Abu Nawas yang menyamar sebagai malaikat penjaga surga, mencapai istana, raja menjadi semakin malu dan marah. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan harta karun yang berharga tersebut, dan mengembalikan harga dirinya di mata rakyatnya. Raja memerintahkan pengawalnya untuk mencari Abu Nawas ke seluruh penjuru kerajaan. Namun, Abu Nawas yang cerdik tidak berada di tempat yang mudah ditemukan. Dia bersembunyi di desa-desa terpencil, menyamar sebagai pedagang rempah-rempah, dan bahkan bekerja sebagai tukang pembersih jalan. Dia menjalani kehidupan yang sederhana, sambil menunggu keadaan mereda. Beberapa bulan berlalu, dan rasa penasaran raja terhadap Abu Nawas tidak pernah padam. Akhirnya, dia mendengar kabar bahwa Abu Nawas mungkin berada di desa yang terpencil. Raja segera mengirim utusan ke desa tersebut, dengan janji besar hadiah bagi siapapun yang bisa menemukan Abu Nawas. Ketika berita tentang hadiah besar ini mencapai penduduk desa, mereka segera memberitahu Abu Nawas. Meskipun dia tahu resikonya, Abu Nawas merasa bahwa saatnya telah tiba untuk kembali dan menghadapi raja. Dia ingin mengakhiri permainan ini dan mengembalikan harta karun tersebut. Abu Nawas kembali ke istana dengan langkah yakin. Ketika dia tiba, dia ditemani oleh para penduduk desa yang telah memberitahu raja tentang keberadaannya. Raja dengan gembira menerima Abu Nawas dan berkata, "Akhirnya, kamu telah kembali. Aku sangat ingin menghadiahimu atas kebaikanmu yang besar." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Saya kembali, Tuan, karena saya tahu bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari raja yang bijaksana seperti Anda. Saya telah membawa kembali harta karun ini." Dia kemudian membuka tas besar yang berisi harta karun yang telah dia curi sebelumnya, dan menyerahkannya kepada raja. Raja dan seluruh istana terkejut oleh tindakan baik Abu Nawas. Raja mengakui bahwa dia telah belajar pelajaran berharga tentang kebijaksanaan dan kehati-hatian. Raja memutuskan untuk memberi pengampunan kepada Abu Nawas dan menghargai kebaikannya. Dia juga memberikan harta karun yang lebih besar kepada rakyat miskin, memastikan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dari kebaikan Abu Nawas. Cerita tentang Abu Nawas yang berhasil memperdayai raja, kemudian mengembalikan harta karunnya secara sukarela, menjadi legenda di seluruh kerajaan. Hal itu menunjukkan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan dapat mengalahkan kekuatan dan kekayaan, serta bahwa Abu Nawas, dengan semua kejeniusannya, selalu menjadi pahlawan di mata rakyat biasa. Begitulah Abu Nawas, setiap tindakan lucunya selalu tersirat makna yang begitu berharga. Di kisah lainnya pula, Abu Nawas selalu berhasil mengerjai raja. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma yang rindang, memikirkan ide-ide kreatif untuk menghibur Raja Harun al-Rasyid. Dia ingin membuat sesuatu yang benar-benar mengesankan raja. Setelah berhari-hari berpikir, tiba-tiba terbesit ide brilian di benak Abu Nawas. Dia segera pergi ke pantai dengan ember besar dan mengumpulkan air laut. Abu Nawas kemudian membawanya kembali ke istana dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah besar yang indah. Dia merahasiakan apa yang ada di dalamnya,
dan meminta bertemu dengan raja. Raja Harun al-Rasyid yang selalu penasaran dengan kelucuan Abu Nawas, dengan segera setuju untuk bertemu dengannya. Ketika raja tiba di istana, Abu Nawas dengan bangga mempersembahkan wadah besar, berisi apa yang dia sebut sebagai air kehidupan. Dia berbicara dengan antusias, "Wahai raja, saya telah menemukan air ajaib ini, yang dapat memberikan umur panjang, dan kesehatan yang tak terbatas kepada siapapun yang meminumnya. Ini adalah anugerah terbesar yang bisa saya berikan kepada Anda, wahai raja." Raja Harun al-Rasyid sangat terkesan dengan klaim Abu Nawas. Dia penasaran dan ingin segera mencicipi air kehidupan ini. Abu Nawas dengan penuh dramatisasi, menuangkan sedikit air laut ke dalam cangkir, dan menyerahkannya kepada raja. Raja mengangkat cangkir itu dengan penuh harap, kemudian minum dengan cepat. Namun, saat air laut itu masuk ke dalam mulut raja, wajahnya berubah menjadi penuh kekecewaan dan kejutan. Raja segera mengeluarkan air laut itu, tersedak dan marah. Dia berteriak pada Abu Nawas, "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Ini air laut. Bagaimana bisa ini air kehidupan?" Abu Nawas, yang sebenarnya sudah menanti reaksi ini, tersenyum lebar dan berkata dengan santai, "Tentu saja, wahai raja. Air laut adalah bagian dari kehidupan kita, dan Anda baru saja mengonsumsinya. Inilah pelajaran bahwa kehidupan memiliki banyak rasa, dan kita harus menerimanya apa adanya." Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidak tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas yang cerdik ini. Meskipun awalnya marah, dia akhirnya memuji Abu Nawas karena kecerdikannya dalam mengajarkan pelajaran berharga tentang menerima kehidupan apa adanya. Dari saat itu, kisah air kehidupan ini menjadi legenda yang sering diceritakan di seluruh kerajaan Baghdad, mengingatkan semua orang bahwa kehidupan memiliki banyak aspek yang harus dihargai, bahkan jika terkadang pahit seperti air laut. Demikianlah, Abu Nawas sekali lagi berhasil menghibur dan mengajarkan pelajaran yang berharga kepada raja dan rakyatnya dengan cerita lucunya yang penuh hikmat. Masih ada kisah lainnya saat Abu Nawas mengerjai raja. Cerita ini menceritakan saat Abu Nawas ingin memuji kebijaksanaan raja. Ia datang ke istana dengan gagasan menggambar wajah raja yang indah di belakang kain yang sangat tipis. Kemudian, ia menghadiahkannya kepada raja dengan harapan raja akan menyukai lukisannya. Raja, yang tidak mengetahui bahwa ada kain tipis di depan lukisannya, sangat senang dengan lukisan itu, dan memuji kemampuan seni Abu Nawas. Namun, raja mulai curiga ketika ia melihat bahwa semua orang di istana berbicara tentang betapa miripnya lukisan itu dengan dirinya, meskipun ia tidak melihatnya secara langsung. Untuk menguji apakah lukisan tersebut benar-benar mirip dengannya, raja mengambil inisiatif untuk mengintip di balik kain. Ketika dia melihat wajahnya yang sebenarnya, ia tersenyum lebar dan memberitahu Abu Nawas bahwa ia telah berhasil membuatnya bahagia. Raja juga memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai penghargaan atas kepiawaiannya. Setelah kejadian itu, raja tetap terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas dan menjadikannya salah satu penasihat utamanya. Abu Nawas terus memberikan saran yang bijaksana kepada raja, dan hubungan mereka semakin erat. Namun, cerita ini juga mengajarkan pelajaran tentang kebijaksanaan dan bagaimana kebenaran bisa dibalut dalam tipuan. Meskipun Abu Nawas menggunakan trik untuk menguji raja, niatnya tidak pernah jahat, dan ia hanya ingin menghibur dan menguji kebijaksanaan raja. Raja dengan sikap terbuka dan kemampuan untuk tertawa pada dirinya sendiri, menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana. Dengan demikian, cerita tentang Abu Nawas yang melukis wajah raja di belakang kain, bukan hanya sebuah kisah lucu, tetapi juga mengandung pesan tentang kebijaksanaan, kecerdasan, dan hubungan antara pemimpin dan penasihatnya.
Abu Nawas selalu dikenal karena kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi dan mampu menghibur dan memberikan nasihat kepada raja dengan caranya yang unik. Begitulah kisah jahil Abu Nawas, yang selalu bisa membuat semua orang terhibur, tapi juga mendapatkan pelajaran berharga dalam setiap tindakannya. Jika ada kritik dan saran, bisa kalian kirim ke Instagram kami yang ada di deskripsi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.